Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasfillah. Dan saya Muhammad Arkambe. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi matriks. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya yaitu Arkam. Pendahuluan, apa sih matriks itu? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap elemen matriks dapat diidentifikasi berdasarkan posisinya dengan menggunakan dua indeks, satu untuk baris dan satu lagi untuk kolom. Matriks digunakan secara luas dalam matematika, ilmu komputer, dan berbagai bidang ilmu lainnya untuk mempresentasikan dan memanipulasi data secara terstruktur. Selanjutnya adalah bentuk matriks. Nah, setiap bilangan dalam matriks disebut elemen. Elemen matriks dapat ditempatkan dalam bentuk A, I, J, di mana I adalah nomor baris dan J adalah nomor kolom. Ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris dan kolomnya. Misalnya, matriks dengan 2 baris dan 3 kolom disebut matriks 2x3. Nah, berikut adalah contoh bentuk matriks. Di atas di sini memiliki ordo 2x2. Nah, di mana memiliki 2 baris dan juga 2 kolom. Dan contoh yang kedua di sini adalah memiliki ordo dengan 2x3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya adalah operasi dasar. Yang pertama itu adalah penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian dengan skalar, perkalian matriks, dan transposisi matriks. Yang pertama adalah penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan jika dan hanya jika mereka memiliki ukuran yang sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian dan kedua matriks. Nah, berikut adalah contoh rumus daripada penjumlahan matriks. Yang pertama matriks yang pertama di sini yaitu A, B, C, dan D, kemudian dijumlahkan dengan matriks E, F, G, dan H sama dengan baris pertama, dan pada kolom pertama dijumlahkan pada matriks yang kedua yaitu baris pertama juga dan kolom pertama. Begitupun selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk pada contohnya. Misalkan kita memiliki dua matriks A dan B. Nah, matriks A di sini berisikan nilai 1, 2, 3, dan 4. Dan matriks B 5, 6, 7, dan 8. Nah, pengimplementasian daripada rumus yang tadi yaitu A ditambah B. Nah, matriks yang pertama dijumlahkan dengan matriks yang kedua, atau matriks A dijumlahkan dengan matriks B. Nah, di sini 1 ditambah 5 sama dengan 6, kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8, dan selanjutnya adalah 3 ditambah 7 sama dengan 10, dan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian kita masuk ke pengurangan matriks. Pengurangan matriks mirip dengan penjumlahan, tetapi dengan mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Nah, berikut adalah contoh rumus dari pengurangan matriks. Sebagaimana saya jelaskan tadi di penjumlahan matriks, ini sama saja dengan rumus, tapi berbedanya ini kurang. Nah, kita langsung masuk saja pada contohnya atau contoh pengurangan matriks. Nah, contohnya misalkan kita memiliki juga dua matriks A dan B. Nah, sama dengan contoh yang pertama tadi, tapi ini menggunakan pengurangan. Nah, di sini sudah terdapat, kita lihat saja 1 dikurang 5 sama dengan min 4, kemudian 2 dikurang 6 sama dengan min 4 juga, dan 3 dikurang 7 sama dengan min 4, dan 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Jadi hasil daripada pengurangan matriks A dan matriks B yaitu yang baris pertama itu min 4, dan baris keduanya min 4 dan juga min 4. Yang pertama juga begitu pun.
Selanjutnya kita masuk pada perkalian skalar. Jadi perkalian skalar, setiap elemen dari matriks dikalikan dengan skalar atau bilangan tunggal. Jadi rumus daripada perkalian skalar di sini adalah K dikali dengan matriksnya. Nah, contoh rumusnya di sini yaitu baris pertama A dan B dan baris kedua C dan D. Itu dikalikan semua pada isi daripada nilai matriks ini. Nah, contohnya. Jadi misalkan kita memiliki matriks A dan skalar K. A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan skalar K-nya sama dengan 3. Jadi untuk mengalihkan matriks A dengan skalar K, kita mengalihkan setiap elemen dalam matriks A dengan K, yaitu K dikali A. Nah, yang pertama di sini adalah yaitu 3 kali 1. Kan baris pertama di sini, baris pertama dan kolom pertama di sini bernilai 1. Jadi 3 dikali 1. Selanjutnya baris kedua pada kolom pertama di sini adalah 3 dikali 2. K-nya itu 3 dan elemen matriksnya itu 2. Nah, begitu selanjutnya 3 dikali 3 dan kemudian 3 dikali 4. Nah, hasil daripada perkalian skalar di sini adalah 3, 6, 9, dan 12. Jadi hasil perkalian skalar 3 dengan matriks A adalah demikian. Selanjutnya kita masuk pada perkalian matriks. Jadi perkalian matriks adalah dua matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Hasil perkalian adalah matriks baru yang elemen-elemennya merupakan hasil penjumlahan perkalian elemen-elemen baris dari matriks pertama dengan elemen-elemen kolom dari matriks kedua. Nah, berikut adalah contoh rumus daripada perkalian matriks. Di matriks pertama di sini juga berisikan huruf A, B, C, dan D, dan matriks kedua di sini E, F, G, dan H. Yaitu kolom pertama pada baris pertama dikalikan dengan dijumlahkan dengan kolom kedua. Aduh, udah tahu coba. Nah, berikut adalah contoh daripada perkalian matriks. Misalkan kita memiliki dua matriks C dan D. Matriks yang pertama di sini berisikan nilai 1, 2, 3, dan 4. Dan matriks D berisikan 2, 0, 1, dan 2. Nah, sebagaimana tadi penjelasan daripada perkalian matriks yaitu baris kali kolom. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama juga. Itu 1 dikalikan dengan 2, kemudian 2 dikalikan dengan 1. Nah, pada kolom kedua di sini juga dikalikan dengan pada baris kedua di sini dikalikan dengan kolom pertama, yaitu 3 dikali 2 dan 4 dikali 1. Nah, selanjutnya adalah kolom kedua dengan baris pertama, yaitu 2 dikali 0, 1 dikali 0 dan 2 dikali 2, kemudian 3 dikali 0 dan 4 kali 2. Nah, hasil daripada perkalian matriks di sini yaitu baris pertamanya 4 dan 4 dan baris keduanya itu 10 dan 8. Nah, selanjutnya kita masuk pada transpose matriks. Nah, apa sih transpose matriks itu? Operasi transpose adalah menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, sebagaimana rumusnya di sini, jika A, B, C, dan D, maka A, B. Jadi A jadi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, yaitu A jadi A tetap A karena baris pertama pada kolom pertama, jadi B diganti dengan C karena berbeda baris dan kolomnya. Nah, berikut adalah contoh daripada transpose matriks. Misalkan kita memiliki matriks E sama dengan 1, 2, 3, dan 4.
Nah, sebagaimana kita ganti baris menjadi kolom, yaitu tetap satu karena tetap di baris pertama dan kolom pertama, dan di sini kita ganti tiganya menjadi duanya menjadi 3 karena terdapat pada kolom kedua. Begitupun 2 ini. Nah, hasil daripada transpose matriks yaitu 1, 3, 2, dan 4. Nah, selanjutnya adalah operasi lanjutan yang akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya, Rekam. Baiklah, saya akan menjelaskan operasi lanjutan yang berisi dari inverse matrix, determinan matrix, matriks ortogonal, matriks simetris, dan matriks diagonal. Inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks aslinya menghasilkan matriks identitas. Simbol inverse matrix adalah pangkat -1 dan terletak di atas hurufnya. Misalnya, jika B adalah inverse dari matriks A, ditulis sebagai A-1 dengan rumus A1 per A dengan ajins A sama dengan 1-2, atau 1-2 dikalikan dengan 4, matriks yang terdiri dari 4 -2 -1 1 sama dengan -2 1 1,5 dan -1,5. Jadi inverse matriks dari matriks A yaitu 4 -2 -3 dan 1 itu sama saja dikalikan dengan -1 yaitu dikalikan dengan -2 yaitu -2 1 1,5 dan -0,5. Selanjutnya adalah determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Untuk matriks berordo 2x2, determinan dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Seperti contoh di bawah dengan matriks A yaitu berisi 1, 2, 3, dan 4. Determinan matriks dari A adalah 1 dikalikan dengan 4 dan 2 dikalikan dengan 3 yang menghasilkan -2. Selanjutnya adalah matriks ortogonal. Matriks ortogonal. Matriks persegi dapat disebut sebagai matriks ortogonal jika inverse dari matriks tersebut sama dengan transposnya. Misal matriks Q ini yang terdiri 0, 1, 1, 0. Matriks Q jika dioperasikan dalam inverse maka hasilnya sama dengan transposnya. Misal 1, 0 dari 0, 1, 1, 0 berubah jadi 0, 1, 1, 0 dan hasilnya keterbalikan. Matriks simetris. Matriks dapat disebut simetris jika elemen-elemen di sepanjang diagonal utama dan diagonal kedua itu sama. Misal di bawah ini adalah matriks A. Matriks A di sini dapat disebut diagonal karena di baris kedua kolom kedua nilainya ada 2, sedangkan di baris kedua dan kolom pertama sama saja nilainya adalah 2. Begitu pula pada kolom ketiga 4, 5, dan 6 yang berisikan 3, 5, dan 6.
diagonal. Matriks dapat disebut sebagai matriks diagonal jika semua elemen di luar diagonal utama adalah nol. Contoh di bawah adalah matriks D, di mana sisi elemen di sisi luar semuanya adalah nol dan hanya sisi yang dalam garis miring ini berisi nilai-nilai. Kesimpulan, matriks digunakan untuk berbagai aplikasi seperti sistem persamaan linear, transformasi geometri, pemrosesan citra, optimisasi, dan lainnya dalam matematika terapan dan ilmu komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, matriks seringkali digunakan dalam grafika komputer, animasi, pengolahan citra data, data keuangan, pemetaan sinyal, rute transportasi, dan ilmu sosial dalam penelitian. Ikan video pembelajaran dari kami ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.